Saudaraku sekalian yang kekasih, saya akan mengakhiri acara ini nanti jam 5:50 kira-kira atau lewat 51. Lalu kepada orang-orang muda bisa meneruskan doa bersama dengan Stephen. Kepada Agnes atau kepada Paulina tolong ditampilkan nomor passcode-nya, ya, ID-nya dan passcode-nya, supaya kalau orang-orang muda, kaum milenial, Bapak Ibu juga boleh ikut berdoa dengan Stephen, ya. Ya, ini akan memberkati khususnya orang-orang muda. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, saya minta saudara perhatikan apa yang saya mau sampaikan, saudaraku. Kita sering mengatakan Allah itu baik, dan memang Allah itu baik. Kebaikan Allah itu melampaui yang kita pikirkan, saudaraku. Kebaikan Allah itu melampaui yang kita pikirkan. Untuk mendekati pengertian kita, menghayati kebaikan Allah, saudara bisa merasakan bagaimana saudara mencintai anak. Yang tidak punya anak, saudara bisa menghayati bagaimana saudara mencintai orang yang paling saudara cintai. Ya, hayati itu. Kita bisa menghayati, ya, anak, ya. Bagaimana kita menghayati cinta kita kepada anak. Kita bisa melihat, ya saudara, bisa merasakan pembelaan kita untuk anak, prihatin kita. Waktu anak sakit, waktu anak punya masalah, kita bisa ikut stres, bahkan bisa depresi, saudaraku. Coba itu dihayati. Dan kita tahu Allah lebih dari itu. Ya, saya mendapatkan berkat dari cara ini. Menghayati kebaikan Allah. Ya, saya merasakan bagaimana cinta saya kepada anak-anak saya, bagaimana keprihatinan saya kalau mereka bermasalah. Kalau mereka dalam masalah berat, bagaimana saya juga sampai sulit tidur, saya juga stres, sampai depresi, rasanya berat. Rasanya kalau anak sakit, ya waktu anak-anak kita masih kecil, kita bisa memberikan nyawa kita. Jangan sampai anak-anak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, biar aku saja yang mengalaminya. Ya itu, saudara. Allah Bapak kita lebih dari itu. Lebih dari itu, dan jangan ragukan, saudara. Oleh sebab itu Allah sungguh-sungguh sangat baik. Tidak boleh diragukan sama sekali. Sungguh-sungguh sangat baik, saudaraku. Nah, ini harus kita hayati dengan benar. Nah, banyak doa-doa yang kita naikkan menunjukkan kita tidak yakin Allah itu baik. Cara kita meminta, cara kita membujuk Allah, cara kita meratap, menunjukkan bahwa kita tidak yakin Allah itu baik banget. Ya. Dan ini yang terjadi di dalam hidup kita, saudara. Dalam hidup saya juga. Ya. Saya sadar suatu hari ketika saya mulai diajar oleh Tuhan. Cara kamu berdoa ini, Eras, seakan-akan aku itu tidak baik atau kurang baik. Ya, kita itu kalau tidak disebut mencurigai Allah, kalau kata itu dianggap terlalu keras ya, kita kurang mempercayai pribadinya. Padahal ada unsur mencurigai Allah di situ. Kita punya persoalan yang tidak kunjung selesai, punya beban-beban yang tidak segera terangkat. Kita dalam keadaan yang terus-menerus terpuruk,
Ini bisa membuat kita tidak atau kurang mempercaya Allah, meragukan, bahkan mencurigai Dia. Nah, kalau saya mungkin punya persoalan agak beda tapi sama juga dengan saudara. Saya itu ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi rasanya kok gagal terus ya. Saya sampai meratap. Lalu jawabnya adalah, kamu seperti tidak mempercayai aku baik. Kalau kamu salah Eras, itu bukan karena aku tidak baik atau kurang baik, bukan karena aku tidak mengabulkan doamu atau menghalangi kamu hidup berkenan kepadaku. Tapi kamu kurang berusaha. Kamu masih memberi peluang salah. Tidak jaga mulut, tidak jaga emosi, tidak jaga sikap. Saudara, ini pelajaran mahal, saudaraku. Ya, sampai hari ini saya masih merendahkan diri, mohon bisa hidup berkenan. Tapi jangan menyalahkan Tuhan kalau kita belum nyampe-nyampe hidup suci, belum nyampe-nyampe hidup berkenan, ya jangan seakan-akan Tuhan mau menghalangi kita hidup berkenan. Kitanya yang kurang berusaha. Kita yang seringkali kecolongan, kita yang lengah, saudaraku. Ini masalahnya. Nah, kalau terkait dengan masalah-masalah ekonomi dan lain sebagainya, Tuhan pasti mengizinkan semua itu. Kalau tidak berkeadaan begitu, saudara tidak bisa terbimbing ke dalam kerajaan surga, saudara. Ini benar, saudaraku. Benar, saya memperhatikan orang-orang yang bisa all out untuk Tuhan, untuk kerajaan surga. Orang-orang yang diremukkan oleh Tuhan. Kalau tidak remuk nih saudara, tidak bisa nurut saudara. Dan manusia pada umumnya begitu. Dan bersyukur kalau Tuhan masih berkenan meremukkan kita. Jadi saudara, kalau saudara dalam keadaan yang terpuruk hari ini, masalah keluarga, ekonomi, dan lain-lain, coba saudara melekat saja kepada Tuhan. Ya, ibu-ibu yang suaminya hilang, ya sudah hilang. Yang penting Anda tidak kehilangan Tuhan. Saudara mungkin berkata, nggak bisa begitu Pak. Lo nggak bisa mau apa? Lo suamimu memang begitu maunya. Tuhan saja tidak bisa, tidak mau, bukan tidak bisa. Tidak mau mencegah kalau dia nekat mau nakal. Atau istri yang meninggalkan suami. Tuhan saja tidak mau mencegah kalau dia tidak mau dicegah. Jadi kita harus melekat saja kepada Tuhan. Toh nanti kita pulang sendiri, saudara. Yang dalam problem ekonomi dan masalah-masalah lain, terutama masalah keuangan terutama, coba saudara. Yang penting kita bisa hidup hari ini, pakai pakaian, bisa makan. Tapi Pak, utang belum dibayar, kita mau diusir dari rumah. Coba tetap dijalani dengan hati teduh. Saya mengerti bahwa bicara ini mudah, prakteknya sulit. Pasti Tuhan ada jalan, pasti. Jangan berhenti berusaha, jangan berhenti bekerja, jangan malas. Kita penuhi bagian kita yang tidak mampu kita lakukan. Kita serahkan ke Tuhan. Ya. Nah, kita percaya Allah itu baik. Bayangkan bagaimana sikap kita terhadap anak-anak. Tuhan lebih baik dari itu. Coba, saudara. Ingat waktu anak kita dulu kecil sakit, kita rela kok memberikan nyawa kita. Bahkan tidak jarang ada orang tua yang berkata, lebih baik aku mati daripada anakku yang mati. Lah, itu benar. Dan orang tua bisa berbuat begitu. Tuhan lebih dari itu dan telah membuktikan memberikan dirinya, putra tunggalnya untuk kita. Jadi jangan ragukan. Saya mendapat pelajaran mahal, saudaraku, dari pengalaman hidup mengenai hal ini. Dan ini bisa memberkati saudara. Jangan mencurigai Tuhan. Dulu ya saudaraku sekalian, saya itu kalau doa juga sering setengah ngomel gitu kepada Tuhan. Tuhan ini kenapa begini? Oh kasihani aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Oh Tuhan. Begitu. Dan itu sikap-sikap yang sebenarnya kurang ajar saudara. Ya. Tuhan itu Tuhan yang baik. Sangat baik. Ayo kita belajar ya saudaraku. Dari renungan ini saya harap saudara bisa menjadi tenang. Lalu saudara mulai punya doa-doa seperti ini. Tuhan, aku punya masalah ini, aku serahkan dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi, aku serahkan dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kalaupun aku harus hancur, aku hancur di tangan-Mu. Terserah Tuhan. Kalaupun aku harus hancur,
Aku hancur di tangan-Mu sebab aku milik-Mu Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah, Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Kau berikan firman-Mu, Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani, ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti tergenapi Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah, Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Jadi pada waktu kita dimusuhi orang, saudara, kita berkata, Tuhan kenapa aku dimusuhi orang, kenapa aku dikhianati orang? Tuhan bisa berkata, itu karena salahmu. Kamu yang membuat orang berkhianat kepadamu. Kamu yang membuat dirimu sendiri dimusuhi. Atau memang aku izinkan ini terjadi supaya kamu belajar mengasihi musuh. Kau belajar untuk mengampuni orang yang mengkhianati kamu. Aku ajar kamu supaya kamu ini mengerti betapa jahatnya manusia, supaya kamu jangan jahat seperti mereka. Jadi semuanya itu bukan karena salah Tuhan, karena salah kita. Atau Tuhan mengizinkan kejadian itu untuk kebaikan kita, saudara. Allah itu baik. Jalani hari ini dalam damai sejahtera, ya saudaraku. Nah setelah ini nanti orang-orang muda khususnya bisa ikut doa dengan Stephen, dengan nomor yang sudah ditampilkan. Tolong tampilkan lagi, Paulina, Agnes. Ditampilkan nomor Youth Morning Prayer with Stephen Erastus. Ini bukan karena anak saya yang memimpin, karena memang saya punya beban untuk menyelamatkan orang-orang muda. Kaum milenial ini kaum yang ngeri, saudara. Ngeri kali, aduh. Dunia menyeretnya ke dalam kegelapan. Benar-benar, aduh, ngeri, saudara. Maka anak-anak muda dorong untuk berdoa, ya. Hari Selasa malam, setiap tanggal berapa saya lupa itu. Lalu untuk hari ini ikut doa ya jam 6. Jangan lupa hari ini jam 10 ada tema khotbah berkemas-kemas. Tadi sebenarnya saya juga tergerak untuk berkhotbah terkait dengan berkemas-kemas, tapi lain waktu saja ya. Sampai ketemu nanti jam 10 di Truth ID dan besok pagi jam 5. Yuk, angkat tangan. Ini kekasih-kekasih kami, kekasih-kekasih-Mu juga, kekasih kita Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka,
tolonglah masalah mereka. Tetapi lebih dari semua itu, pertemukan kami yang doa setiap pagi jam 5 ini, suatu hari akan berlanjut di langit baru, bumi baru. Indah, luar biasa di kerajaan-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Bapa. Berkatilah semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.